Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar, terutama dengan tema Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il Nabi, tentang akhlak dan perilaku Rasulullah SAW. Dan ini adalah sebuah materi yang luar biasa kita butuhkan dan sekaligus bisa mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan kajian hadis di tempat saya karena memang kita langsung belajar ke bab 15, hadis yang ke-197 dari Alkitab, Kitab Al-Anwar fi Syama'il Nabiyil Mukhtar, karangan Imam Al-Baghawi. An Yazid ibn Babnus qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faqultu ya ummal mu'minin ma kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Thumma qalat ataqra'una suratal mu'minin? Qulna na'am. Qalat iqra'hu. Faqara'tu qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un hatta balagha walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Faqalat hakadha kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dari Yazid ibn Babnus, ia berkata, saya masuk ke tempat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka saya bertanya, ya ummal mu'minin, apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, ummul mu'minin menjawab, karena khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Thumma qalat, kemudian Aisyah berkata, ataqra'una surat al-mu'minin? Apakah engkau membaca surat al-mu'minin? Qulna na'am. Maka kami menjawab, na'am. Qalat, Aisyah berkata, ikra'uhu faqarat. Bacalah, maka saya membaca, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un, sampai ayat walladhina hum ala salawatihim yuhafidun. Faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata, demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah. Sahabat ini bertanya kepada Aisyah, atau bisa jadi ini ada seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala an tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang akhlak Rasulullah. Dan Aisyah menjawab akhlaknya adalah Al-Quran. Kemudian Aisyah persilahkan membaca surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dan di situ di surat Al-Mu'minin ini, mulai dari ayat pertama sampai ayat walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, ini adalah tentang perilaku orang-orang ahli firdaus. Pertama, khusyuk dalam sholat, kemudian memberikan zakat, menunaikan amanah, menjaga kehormatan, demikian menjaga sholat, berpaling dari hal yang tidak berguna. Nah, Aisyah menjelaskan akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran, kemudian memberikan contoh di surat Al-Mu'minin. Kesimpulannya atau pelajarannya, yang pertama, bahwa sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri. Dengan bahasa lain, seluruh kandungan Al-Quran itu telah dipraktekkan secara baik sehari-hari oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat, apa sih yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak bukan sekedar etika di satu case, dua case. Akhlak itu keseluruhan tingkah pola manusia, baik sikap, perilaku, tindak tanduk, perkataan, cara pandang, cara melihat, dan seterusnya yang keluar dari seseorang tanpa didahului oleh proses berpikir. Yakni sudah mengkarakter, yakni sudah refleks. Demikian Aisyah memotret baginda Nabi, memang karakternya, hari-harinya, perbuatannya itu ya Al-Quran itu. Masya Allah.
ini Al-Quran yang 30 juz itu dengan sudah secara baik dipraktekkan Nabi pada level menjadi karakter. Pantas Allah menyebut Rasulullah sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa orang yang lebih mulia daripada orang yang secara sempurna mempraktikkan Al-Quran dalam hidupnya. Dan ini disaksikan oleh Aisyah yang hari-hari. Terkadang jamaah yang dirahmati Allah, ada orang tampak baik di luar, tampak baik di masjid, tampak baik ketika bersama orang-orang tertentu. Begitu masuk di rumah, aslinya keluar. Tapi ini disaksikan oleh Aisyah yang lebih banyak menyaksikan Rasul lewat hari-hari di rumahnya. Artinya apa? Artinya ini akhlak yang sungguh-sungguh terjadi bahkan tanpa pantauan banyak orang. Maka disebut dengan karakter itu sebenarnya kalau basisnya rumah. Karena perilaku di luar rumah itu bisa jadi bukan karakter, bisa jadi acting. Gitu. Yang bisa dikatakan karakter adalah hari-hari yang di rumah. Makanya kalau kita bicara karakter building, konteksnya pengasuhan, maka semua yang terjadi di rumah itulah yang akan menjadi modal karakter anak-anak. Ibu, bapak adalah guru terbaik karakter. Karena apa? Karena karakter sungguhnya tumbuhnya memang yang lebih real di rumah. Bukan di sekolah, bukan di tempat umum. Karena di sekolah, di tempat umum ada peluang anggota rumah ini acting di luarnya dan kembali memiliki karakter aslinya ketika di rumah. Kita dapati pelajaran yang luar biasa pentingnya di sini. Aisyah menyaksikan Rasulullah di rumah. Tentu bukan dinyatakan di rumah ya, tapi kalau Aisyah berarti lebih banyak di rumahnya menyaksikan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, akan sangat baik kita semua mencontoh baginda Nabi ini dalam mempraktikkan Al-Quran dalam hidup kita sehari-hari. Caranya, ayo kita baca sebanyak mungkin. Nah, ini pumpung Ramadan, semoga kita berkesempatan tilawah Quran. Minimal hatamlah sekali. Syukur-syukur lebih dari sekali. Gitu. Dan terutama jamaah yang kelihatannya sudah banyak yang mendekati maghrib, ayo minimal khatam sekali. Syukur-syukur lebih dari sekali. Tapi membaca itu belum cukup. Yang kedua, ayo pahami Al-Quran. Nah, lewat apa? Yang paling gampang lewat terjemahannya dulu. Untuk kita-kita yang memang belum berkesempatan belajar bahasa Arab, lewat terjemahannya. Syukur-syukur ditambah dengan tafsirnya. Setelah itu, ayo kita hafal sedikit yang kita mampu. Gitu. Ya, syukur-syukur juz 30. Kalau tidak, ya ayat-ayat yang sering kita pakai dalam sholat. Nomor 4, ayo kita tadabburi Al-Quran. Nah, inilah yang menjadi nanti muara menjadi amal. Mentadabburi Al-Quran. Apa itu tadabbur? Bertemunya hati dengan pikiran. Iltiqa baina khuduril qalbi wa fahmul aql lima'anil Quran. Bertemunya pemahaman akal terhadap makna Al-Quran bersama dengan hadirnya hati. Baca Quran, sementara pikirannya paham, hatinya hadir. Jadilah tadabbur. Kalau udah tadabbur, insya Allah akan dengan mudah menjadi amal. Kemudian kita coba amalkan sedikit demi sedikit. Ingat, mengamalkan Al-Quran ada yang bersifat hati, amal yang bersifat hati, ada amal yang bersifat anggota badan, ada amal yang bersifat lisan. Tergantung yang kita baca konteksnya apa. Kalau kita baca misalnya Qul huwallahu ahad, oh berarti ini ada yang bersifat hati. Ini berarti kan ideologi akan keesaan Allah. Tapi juga kita bisa menjadi amal lisan, membaca surat demikian. Allahus Somad, Allah tempat kita bersandar meminta perlindungan. Berarti kita berdoa. Berarti kita tawakal di hati. Berarti kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Oke. Yang berikutnya diajarkan Al-Quran. Agar apa? Agar proses pengamalannya menjadi lebih besar peluangnya. Nah, dengan 5 atau 6 hal tadi, kalau kita semoga Quran bisa kita kerjakan. Sebagaimana rutenya, kalau pekerjaan itu kemudian dibiasakan, maka berarti menjadi akhlak. Kalau akhlak itu dikerjakan oleh banyak pihak, maka berarti menjadi budaya.
Nah, kita ingin akhlak kita ada Al-Quran, maka caranya ayo kita kerjakan Al-Quran sedikit demi sedikit, kemudian kita biasakan sehingga menjadi akhlak. Pertanyaannya, ya Ustadz, gimana mengamalkan Al-Quran sebanyak itu sementara kita orang awam? Ingat, kita menjadi baik bukan karena diri kita, tapi karena hidayah Allah dan rahmat Allah. Ayo kita mohon kepada Allah agar Allah limpahi kita hidayah, limpahi kita rahmat untuk bisa mengamalkan Al-Quran dan bahkan berakhlak seperti akhlak Al-Quran. Masya Allah. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, bahwa salah satu yang dipilih oleh Aisyah di dalam dialog dengan yang bertanya di hadis ini adalah surat Al-Mu'minin. Surat Al-Mu'minin, dan ini memang luar biasa. Ini adalah salah satu sikap yang nanti kalau kita biasakan berarti menjadi akhlak yang baik sekali untuk kita kerjakan karena fadilahnya besar, karena mendapatkan firdaus. Ayo kita kupas. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Awas, pertama khusyuk dalam sholatnya. Nanti saya akan kupas khusyuk, tapi saya ingin 6 dulu kita pahami. Berarti khusyuk dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Berpaling dari hal yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia menunaikan zakat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Yang menjaga kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sementara walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya atau kehormatannya kecuali kepada istri-istrinya atau hamba sahayanya, fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak tercela. Faman taqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Yang mencari di luar itu maka mereka melampaui batas, ya. Tadi ada 4. Pertama, khusyuk dalam salat. Yang kedua, menghindari hal yang tidak berguna. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menjaga kehormatannya kecuali pada istri dan hamba sahayanya. Yang nomor 5, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang menjaga, menunaikan amanah dan janjinya. Yang terakhir nomor 6, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan mereka yang menjaga sholat-sholat mereka. Jadi kalau kita perhatikan, Aisyah memberikan contoh akhlak Rasulullah yang Al-Quran itu ke surat Al-Mu'minun. Ini betapa pentingnya sikap ini, yang nanti kalau kita teruskan menjadi akhlak ini. Pertama, khusyuk dalam sholat, berpaling dari hal yang tidak berguna, menunaikan zakat, menjaga kehormatan, menunaikan amanah dan janji, dan terakhir menjaga sholat. Sedikit saya bahas masalah khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu adalah ketundukan total kepada Allah disertai dengan cinta, takut, berharap, dan bahkan tak berdaya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 6 akhlak ini atau 6 sikap ini menjadi penting karena ada fadilah yang besar di belakang sifat ini. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka yang punya sifat 6 ini itu yang mewarisi firdaus, kekal di dalam firdaus. Subhanallah. Aisyah memberikan contoh akhlak Rasulullah yang demikian ini, berarti 6 ini demikian dilakukan Rasul secara konsisten sehingga membentuk akhlak Nabi yang 6 ini. Di samping akhlak-akhlak Nabi yang lain. Ayo kita ikuti Rasulullah khusyuk dalam sholatnya. Berpaling dari hal yang tidak berguna. Apa yang nggak berguna, ayo kita berpaling. Berikutnya, menunaikan zakat. Ya, ini mumpung Ramadan. Ayo kita tunaikan zakat kita sekecil apapun yang harus kita tunaikan. Kalau memang zakatnya 25.000, tunaikan 25.000. Memang penghasilannya tidak banyak. Kalau zakatnya banyak, jutaan, Masya Allah, ayo kita tunaikan.
Tiga, menjaga kehormatan. Kita jaga jangan sampai terlibat kepada hal yang buruk, naudzubillah min dzalik. 6, menjaga amanah dan janji. Ya, siapa yang punya amanah, yang punya janji, ayo terus kita ikuti, kita telusuri, dan ayo kita tunaikan. Jangan sampai ada janji dan amanah yang kita abaikan. Dan janji yang paling besar adalah janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Yang terakhir, menjaga sholat. Ya. Semoga kita tidak menjadi bagian orang yang melalaikan sholat, naudzubillah min dzalik. Kalau bukan karena ini tema syama'il, saya ingin jelaskan detail 6 ini, tapi karena ini temanya syama'il, lebih fokus gimana menggambarkan Nabi dan akhlak Nabi, masa anggap cukup. Nabi memberikan contoh 6 perilaku, 6 sikap yang sudah masuk kategori akhlak, artinya semua kita harus berupaya menjadikan 6 sifat ini atau 6 sikap ini menjadi akhlak kita semua. Ini pelajaran yang ketiga ya. Kita lanjutkan pelajaran keempat dari hadis yang tadi kita kaji dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah sangat menekuni dan memperhatikan seluruh tindak tanduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ternyata menjadi kelebihan Aisyah di samping kelebihan istri-istri yang lain. Tapi Aisyah punya kelebihan di bab ini. Ia sangat memperhatikan Rasulullah sehingga akhirnya ia banyak tahu tentang Rasulullah dan itu menjadi materi agama yang luar biasa. Aisyah termasuk sahabiah yang menghafal banyak hadis bersama dengan Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Aisyah juga salah satu sahabiah yang berkesempatan ya bersama Rasul lebih banyak karena beliau istrinya, tapi salah satu kelebihannya adalah kecerdasannya dan ketekunannya untuk belajar dari Rasulullah SAW. Maka PR-nya adalah ayo para istri belajar agama dengan baik, terutama kalau bisa berkesempatan belajar dengan suaminya atau belajar dengan siapapun untuk bisa menjadi bekal kepada diri kita semua dan juga bisa disampaikan kepada orang lain. 4 pelajaran, semoga bisa menginspirasi kita. Kita lanjutkan hadis berikutnya, diriwayatkan oleh Muhammad ibn Sa'ad. An Muhammad ibn Sa'ad an abihi qal, ista'dhana Umaru ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu nisa'un min Quraisy yas'alnahu wa yastaktharnahu aliyatan aswatuhun ala sauti. Dari Muhammad ibn Sa'ad dari ayahnya, ia berkata, ista'dhana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab minta izin, yakni ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu nisa'un min Quraisy, dan di tempat Nabi ada banyak wanita dari Quraisy. Yas'alnahu wa yastaktharnahu, ya banyak bertanya dan banyak bertanya. Aliyatan aswatuhunna ala sauti, suaranya tinggi di atas suara Rasulullah. Falamma sta'dhana Umar, maka begitu Umar itu minta izin, tabadarnal hijab, mereka segera menutup hijab. Fa'adhina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengizinkan kepada Umar untuk masuk. Fadakhala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar masuk dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak, tertawa ya. Wa qala adhakallahu sinnaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Umar berkata, semoga Allah selalu membuat gigimu tertawa ya Rasulullah. Ini terjemahan tekstualnya, tapi terjemahan yang tepat adalah semoga Allah selalu membuatmu bahagia dan tertawa ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, ajibtu min haula'i allati kunna indi, saya heran terhadap orang-orang, yakni wanita-wanita yang tadi di tempatku. Falamma sami'na sautak badarnal hijab, begitu mendengar suaramu, maka mereka langsung menutupi hijab. Faqala Umar, maka Umar berkata, anta ahaqqu ayyahabna ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk dihormati ya Rasulullah. Faqala
Thumma aqbala alaihinna faqala ya aduwati anfusihinna ayabnani wala tahabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar menghadap kepada para wanita tersebut dan berkata, "Hai musuh-musuh diri kalian, gitu. Kenapa kalian takut kepada aku dan tidak takut dan tidak hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Faqulna na'am. Maka mereka menjawab, faqulna. Maka mereka menjawab, bukan faqulna ya, faqulna. Maka faqalna, gitu. Faqulna. Maka mereka menjawab, "Na'am anta afaddu wa aghlad." Iya, karena engkau lebih keras dan lebih lebih keras perkataannya, lebih keras min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengomentari dan menjawab, ya ibnal Khattab, fawalladhi nafsi biyadihi ma lakiyaka syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Benar ya ibnal Khattab, demi zat di mana diriku ada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu sementara ia sudah menapaki, menyusuri satu gang, kecuali dia akan pindah ke gang yang bukan lagi gang yang kau telusuri, yang kau jalan. Masya Allah. Ya, ini kisah kecil, ya mungkin saya kisahkan ulang dengan bahasa yang lebih gampang. Umar minta izin ke Rasulullah, sementara di tempat Rasulullah tadi ada banyak wanita dari Quraisy yang bertanya dan suaranya juga tinggi, bahkan lebih tinggi dari suara Rasulullah SAW. Tapi begitu Umar itu masuk, dengar suara Umar, wanita tadi langsung diam. Dan Rasul tertawa dengan sikap wanita Quraisy tadi. Karena Rasul tertawa, Umar penasaran. Maka Umar bertanya, ya Rasulullah, adhaqallahu sinnak bi abi anta wa ummi. Ini ungkapan sebenarnya bertanya, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Kalau diterjemahkan gampang gitu. Rasulullah menjawab, iya, tadi di sini ada wanita-wanita. Begitu dengar suaramu, langsung dia nutupin hijab. Umar nggak enak, maka langsung komentar kepada para wanita, kenapa kalian lebih takut kepada aku daripada kepada Rasulullah? Mereka menjawab, kau memang galak, kau lebih keras daripada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah menegaskan posisi ini di mana Umar terkatakan tersudut ini, kemudian mengatakan demi zat, yang artinya Rasul mengatakan yang artinya demi zat, di mana diriku ada di tangannya, tidaklah engkau melewati tidaklah setan melewati satu gang, kemudian kau lewat di situ, kemudian setan harus pindah dari gang yang lain. Jadi ini satu angle yang luar biasa. Kita dapatkan pelajaran luar biasa banyaknya bagaimana akhlak dan sikap Nabi menghadapi situasi yang unik ini. Yang pertama kita belajar dulu bahwa Rasulullah adalah tipe pemimpin yang sangat dicintai. Ulangi lagi, Rasulullah adalah tipe pemimpin yang sangat dicintai. Kita ingat masalah cinta kepada Nabi, ini bagian dari doktrin dalam agama kita. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kalian semua sampai saya, kata Nabi, lebih kalian cintai daripada ayahnya, anaknya, dan semua orang. Jadi para sahabat itu sangat mencintai Nabi SAW, ya. Di konteks cinta kepada Nabi bukan cinta laki perempuan, ya, cinta seorang umat kepada nabinya, ya. Nah, para wanita Quraisy ini memang termasuk sahabat-sahabat yang lain, ya, ini konteks bukan laki perempuan, mencintai Rasulullah. Karena cinta, maka tidak ada gap, mereka bisa leluasa bertanya ke Nabi SAW. Ingat, gap itu terjadi persis dengan kadar cinta. Semakin tidak ada cinta, semakin ada gap. Semakin besar cintanya, semakin dekat gapnya. Bahkan semakin besar, nggak ada gap lagi antara dua pihak yang berhubungan itu. Makanya suami istri itu kok masih ada gap, menunjukkan cintanya pasti rendah. Kalau cintanya besar, pasti gapnya rendah. Gitu. Bahkan tidak ada gap. Sahabat dengan Rasulullah itu sudah nggak ada gap. Benar-benar menyatu. Karena memang ini bagian dari
prosedur Al-Quran ketika mengutus Rasulullah kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, gitu. Telah datang seorang Rasul dari diri kalian sendiri, gitu. Jadi Rasulullah tumbuh dari mereka. Rasul bukan orang lain, gitu. Kan ada kan pemimpin, tapi orang lain. Dia orang lain, bukan diri kami, tidak menggambarkan kami, gitu. Jadi Rasulullah itu diri mereka, sehingga mereka merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Makanya di konteks ini, para wanita Quraisy itu dengan leluasa bertanya kepada Rasulullah, bahkan suaranya bisa tinggi. Nah, cara tanya, bukankah meninggi suara Rasulullah itu tidak boleh? Jawabannya, karena ini dilakukan di depan Rasulullah, maka ini tidak termasuk yang dimaksudkan di ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini juga mirip yang mengenai seorang sahabat yang memang suaranya tinggi, memang tidak bisa rendah, dan begitu turun ayat ini dia sampai menangis dan bahkan akhirnya beberapa kali absen dari masjid. Kemudian Rasul penasaran dan bertanya, gitu. Kemudian datanglah seorang sahabat menanyakan, dia kemudian ternyata menyebutkan bahwa dia takut entah bata amaluhum, gitu, takut amalnya itu tidak diterima karena pernah lebih tinggi suaranya dari Rasulullah SAW. Tapi ternyata kata Rasul bukan dia yang dimaksudkan. Nah, sama dengan kasus ini, bahwa suara-suara wanita Quraisy yang lebih tinggi daripada Nabi itu bukan dalam arti menghinakan Rasulullah, maka bukan termasuk yang dimaksudkan oleh Al-Quran yang lebih tinggi karena su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Ini yang pertama ya, jadilah pemimpin yang dicintai, dan Rasul dicintai oleh umatnya, oleh sahabatnya, sehingga tidak ada gap, mereka dengan luasa bertanya kepada Rasulullah. Dan kejadian ini bukan sekali dua kali, bahkan lebih jauh. Para sahabat itu bisa tanya dan datang ke Rasul kapan saja, gitu. Bukan orang-orang yang mulia di antara mereka, orang biasa saja datang ke Rasulullah. Dikisahkan kalau pagi hari banyak para pembantu di kota Madinah itu datang ke Rasulullah dan kemudian menyodorkan air pada waktu itu masih musim dingin. Rasulullah masukkan tangannya ke air tersebut. Rasul melayani mereka, gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajarannya adalah bahwa Nabi bisa menempatkan orang dalam situasi yang pas, padahal kondisinya itu pelik. Kan kalau di konteks ini kalau bahasa kita bergaul kan Umar terpojok, ya. Ada wanita Quraisy bersama Rasulullah, suaranya tinggi, Umar masuk, dia diam. Ternyata diamnya itu karena takut sama Umar. Kemudian dipojokin karena wanita Quraisy ini terkenal dengan kecerdasannya. Iya, kenapa kita diam? Ya karena kamu keras. Gitu. Lebih keras daripada Rasulullah SAW. Umar nggak enak. Bagaimana mungkin takut kepadanya, tapi malah nggak takut dan nggak hormat ke Rasulullah? Kalau Rasul berani bersuara kepadanya, kok malah tidak? Ya. Ternyata Rasul bisa menempatkan, ya Ibnul Khattab. Kita dalam hidup sehari-hari, terkadang dalam dialog apa saja, ada orang yang kemudian terpojok atau nggak nyaman. Jangan malah senang. Pastikan kita membuat nyaman orang banyak. Gitu. Jadi Rasul itu mampu menempatkan. Yang wanita Quraisy tadi ada tempatnya. Umar juga ditempatkan. Wanita Quraisy dibela, Umar juga dibela. Ini butuh kecerdasan, butuh keahlian. Butuh akhlak yang kuat. Agar bisa menempatkan mitra-mitranya, sahabatnya di konteks ini, itu di tempat yang sangat baik, yang sangat tepat. Tidak terpojok, tidak tergerus kehormatannya. Coba, kalau seandainya tentu tidak terjadi ya. Begitu Umar dipojokkan oleh para wanita Quraisy, kemudian Rasul mengatakan, makanya Mar, jangan gitu. Yang baik sama wanita, jadi wanitanya itu nggak takut. Coba kayak apa? Bukan tipe Rasul demikian itu. Kamu ulangi lagi, bukan tipe Rasulullah. Rasulullah itu selalu menempatkan setiap orang yang ada di sekitarnya itu menjadi mulia. Menjadi mulia. Rasulullah itu mampu menempatkan setiap orang yang ada di sekitarnya itu menjadi mulia, gitu. Bukan sebaliknya, menjadi hina, gitu. Makanya ada cinta dengan Rasulullah. Ya, semoga kita bisa meniru ya, jangan dibalik. Malah suka kalau ada orang itu terhina depan kita. Kalau dalam bahasa anak muda itu suka kalau ada yang kicep. Nah, tidak, Rasulullah tidak begitu. Rasulullah itu membuat orang sekitarnya nyaman, senang, yang tersudut ada pembelaan yang tepat, dan seterusnya. Nah, tentu
tidak melanggar aturannya, karena Rasul tidak mungkin melanggar aturan. Hal-hal yang bersifat perilaku hari-hari ini selama tidak ideologi dan tidak pelaturan aturan, itu baiknya demikian. Inilah yang diperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, kita bisa dapati bahwa seseorang ternyata kalau ditakuti itu tidak lebih baik daripada dicintai. Maka jangan senang kalau kita ditakuti, tapi senanglah kalau kita dicintai. Biarkan orang itu loyal dan taat karena mencintai kita, bukan karena takut sama kita. Di mana letaknya? Tadi Rasul dicintai para sahabatnya. Umar di kes ini ditakuti sahabat. Betul, orang akhirnya taat, tapi taatnya bukan karena cinta. Bedanya, kalau taat karena cinta, loyal karena cinta, itu sangat maksimal, bahkan tak terbatas di konteks manusia. Tapi kalau orang loyal dan taat karena takut, terbatas. Yang penting tidak kau marahi, yang penting tidak kau hukum. Nah, ayo jadi ayah yang dicintai. Ayo menjadi ibu yang dicintai, bukan ditakuti. Ayo menjadi suami yang dicintai, bukan ditakuti. Ayo menjadi istri yang dicintai, bukan ditakuti. Ada istri, saking galaknya suaminya jadi baik, tapi dia tidak dicintai. Maka dia sekedar baik karena menghindari amarahnya, menghindari cerewetnya. Ada suami yang membuat situasi rumah itu tentram, tapi ditakuti, bukan dicintai. Begitu suami atau ayah ini pergi, rumah berantakan kembali, kacau kembali. Nah, ini semua bukanlah akhlak Rasulullah. Akhlak adalah orang yang sangat dicintai. Salah satu perilaku Nabi yang membuat memang dicintai seperti yang sekarang kita saksikan. Di samping akhlak-akhlak yang lain yang sudah kita bahas sebelumnya dan akan kita bahas lagi. Itu nomor 3. Nomor 4 pelajarannya. Oke. Wanita Quraisy itu terkenal dengan kecerdasan dan keberaniannya. Dan wanita tipe ini ternyata wanita yang bisa mendorong banyak orang jadi hebat. Gitu. Oke ya. Wanita Quraisy itu terkenal dengan kecerdasan dan keberanian. Tentu loyalitas terkenal. Lihatlah Khadijah, Aisyah, Ummi Salamah. Deretan orang Quraisy semua itu. Jadi ini pelajaran juga penting bagi para wanita yang kali hari ini bisa menyaksikan. Kalau memang mau mencontoh, Anda bisa contoh wanita Quraisy. Apa itu ciri wanita Quraisy? Pertama, ia loyal. Wanita Quraisy itu sangat loyal. Besar cintanya. Yang kedua, wanita Quraisy terkenal kecerdasannya. Ya, kalau loyal itu berarti besar cintanya, besar perhatiannya. Terkenal dengan kecerdasannya. Ketiga, terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Gitu. Karena memang akhlak mulia ini, meskipun nanti dengan Madinah lebih lembut, tapi wanita Quraisy itu tidak kasar, mulia, gitu. Jadi mulia itu gimana? Ya mulia, akhlaknya mulia sekali. Karena memang ada banyak pelajaran akhlak mulia di tengah Mekah karena ada Hanafiyatu Ibrahim, kejujuran, komitmen, amanah, berkata benar. Itu akhlak mulia wanita Quraisy. Di antara akhlak mulia wanita Quraisy yang terkenal nomor 4, pelajaran nomor 4 adalah keberanian. Gitu. Kecerdasan digabung sama loyalitas atau cinta, digabung sama akhlak mulia, digabung sama keberanian, melahirkan wanita yang top. Bisa mendampingi suaminya menjadi orang luar biasa. Tipe inilah sungguhnya yang biasa disebut dengan wara'a kulli rajulin adzim imra'atun adzimah. Setiap ada laki-laki besar, selalu di belakangnya ada wanita besar. Wanita besar adalah wanita yang besar cintanya, loyal, taat sama suaminya, tapi tidak mendahului suaminya. Ia punya kecerdasan, ia punya akhlak mulia, ia punya keberanian. Bahkan kalau mau ditambah seperti Khadijah yang terkenal itu, dia adalah punya kedermawanan, memberi dan memberi. Maka siapapun yang bersamanya jadi orang hebat. Nah, kalau wanitanya demikian, berarti laki-laki gimana? Harus lebih daripada itu. Fastabiqul khairat. Tapi di konteks ini kita bisa belajar
dari wanita Quraisy yang memang akhirnya membawa para suami menjadi orang-orang hebat itu, sifatnya demikian. Di depan Nabi itu berani bertanya. Wanita Quraisy bukan penakut, pecundang, enggak. Ingatlah cerita Ummi Salamah. Ummi Salamah itu dari Bani Makhzum, termasuk kelompok mulia di, kalau bahasa kita sekarang, elit di Quraisy. Nikah sama Bani Abu Salamah gitu. Nah, waktu ada perintah hijrah, Abu Salamah dan Ummi Salamah menetapkan diri untuk hijrah. Begitu hijrah, ternyata kaumnya Bani Makhzum menghadang mereka. Abu Salamah bisa merosot, bisa keluar, dan terus berjalan menuju Madinah, sementara Ummi Salamah tertahan. Tapi apa yang dilakukan Ummi Salamah ketika ditahan oleh kabilahnya? Tidak boleh hijrah. Dia nangis di ujung Makkah, memandangi arah Madinah sampai setahun. Karena kabilah Bani Makhzum ini sudah nggak lagi bisa menaklukkan betapa kokohnya mental Ummi Salamah, maka akhirnya dilepas. Orang nangis setahun, itu kalau bukan mental kuat, tidaklah akan terjadi. Dan ingat, begitu sampai ke Madinah, nggak lama, Abu Salamah wafat. Maka terjadilah dinamika di keluarga Ummi Salamah yang luar biasa. Gitu. Kemudian tidak lama, beberapa saat kemudian Rasulullah SAW melamarnya dan akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW. Dan salah satu hikmahnya adalah tekad yang besar Ummi Salamah ini harus dihargai sebagai bentuk perjuangan dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk penghargaannya adalah menjadi bagian dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah ya, hikmah bukan alasan Rasulullah menikahi Ummi Salamah. Hikmah di belakang dinikahinya Ummi Salamah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pelajaran yang keempat ya, berkaca dari Ummi Quraisy. Pelajaran nomor 5. Hadis ini menunjukkan kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di mana setan saja yang sudah jalan di gang, kok Umar masuk di gang itu, dia akan mundur pilih gang yang lain, tidak berani ketemu Umar. Ini karunia, fadilah yang diberikan oleh Allah kepada Umar, ditakuti bukan saja manusia, setan pun takut sama Umar. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya, setan pun takut sama Umar. Subhanallah ya, bukan naudzubillah. Oleh karena itu, kemuliaan ini akhirnya menjadi keutamaan Umar bin Khattab. Meskipun di satu sisi dia ditakuti oleh banyak orang, tapi ternyata ditakuti ini ditempatkan oleh Rasulullah di tempat yang mulia, setan pun takut kepadanya, sehingga Umar akhirnya tidak lagi tersudut di komunikasi tadi, dan bahkan mendapatkan kemuliaan yang bisa jadi tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, ditakuti oleh setan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan satu hadis lagi, semoga cukup waktunya. An Salamah radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin min Bani Aslam yatanadharuna bis-suq faqala urmu Bani Ismail fa inna abakum kana ramiya wa ana ma'a bani fulan li ahadil fariqain fa amsaku bi aydihim faqala ma lahum qalu wa kaifa narmi wa anta ma'a bani fulan faqala irmu wa ana ma'akum kullukum. Ya, hadis Rasulullah SAW dari Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata Rasulullah SAW keluar kepada kaum dari Bani Aslam, yatanadhaluna bis-suq, sedang berlomba panah di pasar. Faqala irmu, kata Rasulullah, manalah Bani Ismail, hai anak turun Ismail, fa inna abakum kana ramiyah, karena sungguhnya ayah kalian itu seorang pemanah, wa ana ma'a bani fulan ya adil, dan saya dukung yang salah satu dari Bani Fulan. Famsaku bi aydihim,
Maka mereka langsung tidak mau mana. Mereka menahan tangan mereka. Faqala malahum. Maka Rasul bertanya, kenapa mereka kok tidak mau mana? Mereka berjawab, qalu wa kaifa narwi wa anta ma'a bani fulan. Bagaimana kami bisa mana sementara engkau mendukung salah satu? Faqala irmu wa ana ma'akum kullukum. Ya udah, panahlah, saya bersama kalian semua. Ini luar biasa, pelajaran yang penting ya. Nabi SAW keluar ke Bani Aslam, kemudian ada lomba panah, kemudian Nabi SAW, panah kalian karena ayah kalian, yakni Nabi Ismail, seorang pemanah, dan saya dukung salah satunya, saya bersama ini. Mereka langsung berhenti. Rasul bertanya, malahum, kenapa kalian berhenti? Mereka menjawab, bagaimana kita bisa mana ya Rasulullah, engkau bersama mereka ya. Bahasa kita sekarang ya, pasti mereka menanglah, kau dukung ya Rasulullah. Ya sudah, kata Rasulullah, irmu, ya udah, manalah, wa ana ma'akum kullukum, saya bersama kalian semua. Yang pertama ya, sebenarnya sikap Nabi itu menunjukkan posisi normal di setiap perlombaan. Di mana orang mendukung salah satunya sebagai bagian dari proses biasa. Gitu. Tetapi menjadi masalah ketika yang dukung Nabi. Gitu. Artinya kalau yang dukung Nabi, ya peluang menangnya menjadi besar menurut para sahabat ini. Gitu. Ya, mendukung salah satunya boleh, boleh. Gitu. Tetapi karena para sahabat menangkap lain, Nabi merubah sikapnya. Nah, ini mendukung salah satu peserta lomba itu sah, boleh, dan secara fikih juga boleh. Kenapa? Apalagi hal yang bersifat profan seperti ini. Jadi cuman masalahnya di konteks ini Rasulullah, para sahabat akhirnya memandang lain. Nah, Nabi ini pelajaran kedua. Nabi tidak segan merubah pendapatnya yang bisa jadi dia punya dapat sikap lain dari sahabatnya untuk mengambil sikap lain demi kebajikan. Gitu. Akhirnya ya Nabi mendukung kalian semua. Padahal sebenarnya mendukung salah satunya kan ya biasa, Nabi ingin memperlakukan mereka normal dan itu baik. Tapi Nabi akhirnya merubah sikapnya menjadi sikap yang kedua karena ternyata masalahnya lebih banyak dan itu yang diinginkan oleh mereka. Nabi mendukung kalian semua. Pelajarannya adalah kita boleh merubah sikap jika memang akhirnya ada respon yang kurang baik terhadap kita. Toh selama sikap pertama memang bukanlah sikap yang harus secara syar'i, dan sikap kedua juga bukan sesuatu yang haram secara syar'i. Ini kan bab mubahat. Dan kita tahu sebenarnya untuk bab mubahat Nabi ingin memperlakukan sahabat sebagaimana sahabat gitu. Jadi tidak kemudian Nabi menempatkan diri Nabi kemudian ini itu begini dan begini, enggak. Nabi kalau kita lihat dari hari Nabi itu Nabi menempatkan diri sebagai di sisi kemanusiaan. Kalau kita bahasa kita sekarang ini bahwa Nabi ingin menempatkan sisi kemanusiaannya bahwa dukung salah satunya. Itu sisi kemanusiaannya. Makanya ya bashar meskipun tidak seperti manusia biasa. Yang ketiga pelajarannya adalah bahwa bersikap mudah di konteks seperti ini dianjurkan. Nah, Nabi kan tadi Nabi begini, kemudian Nabi begini. Ya udah mudah aja. Misal, ya Rasulullah jangan dong, ya sudah. Nah, kalau kayak gitu kan, ya udah saya dukung kalian semua, clear. Bersikap mudah di konteks itu baik. Dan ini sekaligus pelajaran kepada kita bahwa kita boleh merubah sikap. Nah, ini akhlak yang luar biasa baiknya. Dan ini akhlak yang dinamis. Artinya akhlak yang hari-hari yang mungkin terjadi. Kok nggak Nabi langsung dukung dari awal saja? Enggak. Nabi melakukan ini pasti atas dasar wahyu bahwa kita memang boleh melakukan ini. Boleh kita memindah pendapat, bersikap sikap karena ada kemaslahatan yang berproses terwujud. Sikap pertama manusiawi dan itu boleh sebenarnya, tidak salah. Tapi kemudian Nabi mengambil yang lebih utama. Maka para ulama mengatakan terkadang Nabi pindah dari satu sikap karena ada yang lebih utama atau utama yang lebih banyak. Nomor 4 pelajarannya.
di konteks urusan muamalah, para sahabat bisa bersikap rileks dengan Rasulullah. Gitu. Di konteks muamalah yang profan kayak gini, para sahabat bersifat rileks dengan Rasulullah. Padahal kan tidak boleh bantah dengan Rasulullah dong. Sahabat menangkap itu. Oleh karena itu di dalam memahami hadis kita harus paham. Loh, bukankah sahabat ini akhirnya menentang Rasulullah? Bukankah tidak boleh menentang Rasulullah? Awas. Jangan terlalu ideologis pada semua hal. Ada sebagian yang bukan ideologi. Nah, ini kan konteks profan, muamalah, maka para sahabat juga rileks dengan Rasulullah. Gitu. Dan Rasulullah juga rileks dengan bab kayak gini. Inilah beragama. Jangan sampai terlalu berlebihan. Seakan-akan semuanya itu urusan ideologi. Padahal itu tidak ideologi. Ini adalah orang lomba, Rasul mendukung salah satunya, yang lain tidak terima, Rasul kemudian mendukung semuanya. Clear. Simple. Ini rileks aja. Sahabat juga tidak hard feeling, Rasul juga nggak hard feeling kalau bahasa kita sekarang. Jadi relax dalam beberapa kasus yang memang bukan ideologi. Terakhir pelajarannya, betapa mulianya Rasulullah SAW dalam hal ini mau menerima sikap dan pandangan para sahabatnya. Nabi tidak marah, Nabi tidak arogan, Nabi tidak memaksakan. Betapa mulianya Nabi, lapangnya Nabi menyikapi para sahabat di konteks muamalah seperti ini. Ternyata pandangannya diterima oleh Rasulullah SAW. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, jamaah yang dirahmati Allah. 3 hadis sudah kita kaji, semoga bisa kita amalkan, kita biasakan menjadi akhlak kita semua hari-hari. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.